Mas Hanta, apa pesan yang sampai kepada publik ketika kemudian publik melihat pertemuan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Surya Paloh? Ya, pertama Rara, menurut saya pertemuannya singkat ya. Pertemuan singkat yang memiliki makna yang kuat. Sekaligus pertemuan yang memiliki bobot politik yang tinggi. Kenapa memiliki makna yang kuat? Satu, kalau kita bisa memaknai ini potret pesan politik yang positif yang dipertontonkan kepada publik. Jadi jangan bicara koalisi dulu. Ada dua tokoh yang berseberangan, posisi politiknya secara diametral, berkompetisi sangat sengit. Kemudian saling Pak Surya Paloh pada saat KPU mengumumkan itu mengucapkan selamat dan mengakui, tanda petik mengakui kekalahan sekaligus menerima hasil penetapan KPU pada saat itu. Karena bagi saya tidak mudah bagi seorang atau kelompok atau kubu politik untuk mengakui kekalahan sekaligus kemudian mengakui kemenangan lawan politik. Nah, ini ada semacam sikap politik positif, keteladanan yang dikirimkan kepada publik baik dari Pak Prabowo Subiantonya, karena kedua-duanya mempertontonkan cara berpolitik, berdemokrasi secara tadi pada saatnya mereka bertanding, bersaing, tapi di saat yang sama demi kepentingan bangsa, persatuan nasional juga bersanding. Poin pertamanya itu. Yang kedua, tentu pertemuan ini ada pertemuan dua tokoh politik yang tidak bisa dimaknai secara normatif bahwa tetapi juga ada indikasi ini signal awal adanya arah untuk membaca arah perubahan sikap politik Partai Nasdem. Jadi ada potensi pergeseran peta politik. Tetapi harus kita baca beda. Ini kan harus sudah bergeser dari politik elektoral menjadi politik kinerja yang semuanya sudah masuk pada era pemerintahan. Nah, di saat ini nanti saya kira sangat mungkin ada perubahan. Nah, cara membaca perubahannya tidak harus dalam makna negatif. Kedua-duanya punya keperluan. Dari sisi Pak Prabowo misalnya, dengan pertemuan ini, tentu ucapan Pak Surya Paloh sebelumnya Rara, ini memperkuat legitimasi politik presiden terpilihnya Pak Prabowo, meskipun sudah ada secara hukum dari KPU, tapi dengan pengakuan dari Partai Nasdem yang berseberangan itu memperkuat semacam legitimasi politik, dan ini bisa mendorong konsolidasi kekuatan koalisi. Nah, yang kedua, ada kebutuhan dari sisi Pak Prabowo yang baru 50-an% kekuatan di parlemen. Nah, ini diperlukan untuk menyukseskan proposal kebijakannya, untuk menyukseskan menunaikan janji-janji kampanyenya, maka diperlukan kebutuhan untuk menambah kekuatan di parlemen. Di saat yang sama, ada Partai Nasdem yang berpotensi untuk bergabung. Nah, ini saya pada poin tren ketiga, keperluan dalam sehatnya demokrasi. Tidak sehat demokrasi kalau semua di dalam pemerintahan, akan cenderung kolutif. Tapi sama, tidak sehat juga demokrasi kalau pemerintahannya lemah, minoritas di parlemen. Itu juga akan menjadi konfrontatif, parlemen terkuat. Nah, di titik ini sebenarnya kehadiran Nasdem dibutuhkan oleh Prabowo Gibran. Dan Prabowo Gibran memang memerlukan Partai Nasdem untuk melengkapi menjadi 60%. Yang kita tidak setuju itu 90-100%. Di titik ini, dalam konfigurasi demokrasi presidensial kita, saya pada posisi Nasdem diperlukan dan mendukung bergabung di pemerintahan. Yang tidak boleh itu kebesaran. Semua diajak, PD Perjuangan diajak, PKS diajak, PKB diajak. Itu yang tidak sehat. Tapi kalau mengajak satu saja atau maksimal dua, itu sehat. Sedikit lagi yang kedua, catatan saya, bacaan saya ini memiliki bobot politik yang tinggi. Karena apa? Karena bertemunya dua tokoh politik kuat, kingmaker. Pergerakan kingmaker itu penting. Sebelumnya Pak Surya ada pertemuan dengan Pak Jokowi, sekarang bertemu dengan Pak Prabowo. Dan kita tahu Pak Surya ada kingmaker utama di poros 01, veto player di Partai Nasdem. Sehingga kalau kita membaca pergerakan ini, maka kemungkinan pergerakan Partai Nasdem ini, poin saya, dia semacam game changer sekaligus merubah peta politik, pergeseran peta politik. Dan ini saya kira menjadi titik awal konsolidasi kekuatan koalisi Prabowo Gibran dengan formula yang baru. Di saat yang sama, ini bisa menjadi titik awal melemahnya konsolidasi potensi oposisi, terpolarisasi menjadi semakin besar. Oke, langsung tanggapannya ke